فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. Maka apa-apa yang merusaknya orang maghrur ini, maghrur tertipu, ditipu siapa? Tertipu oleh syaitan. Merusak dengan apa? Bi'amalih, bi'amalihil fasidah, dengan amal-amalnya yang rusak lebih banyak dari apa-apa yang memperbaikinya si maghrur bi'agwalihi, dengan ucapan-ucapannya. Maksudnya begini, orang alim yang maghrur ini, yang tertipu syaitan ini, dia berdakwah dengan lisan, juga berdakwah dengan hal tanpa dia sadari. Lisannya mengatakan yang didengar oleh orang-orang dengan fatwa-fatwanya untuk memperbaiki murid-muridnya. Masalah umpamanya, dia menyuruh A, menyuruh B, menyuruh C. Tapi si murid ini kan melihat ini kehidupan si alim maghrur ini. Si murid pasti memperhatikan keseharian gurunya, pasti memperhatikan keseharian si ulama itu. Dilihat beda. Nah, ini dua-duanya berpengaruh, ini sudah saya bahas kemarin ya. Ucapannya berpengaruh, perbuatan sehari-hari gurunya juga berpengaruh. Nah, yang lebih bisa membuat murid terpengaruh adalah keseharian si guru. Saya pernah bertemu salah satu murid Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yang kebetulan tidak menjadi ulama, hanya menjadi orang saleh saja. Dia seorang pedagang. Yang menarik saya, tidak peduli ini orang di rumah siapapun, kalau datang waktu duha langsung wudu, langsung sholat. Saya sempat di Malang sama beliau. Ja'a waktu duha, sholat, langsung sholatnya. Kemudian saya pernah juga di kota lain bersama beliau ini. Begitu duha langsung sholat. Jadi saya tanya, kenapa kau tidak pernah meninggalkan sholat duha? Dia bilang, Allamani syekhi al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Saya diajari guru saya supaya tidak pernah meninggalkan sholat duha, dan dididik untuk itu. Itu. Imam Al-Habr memang mayatruk salat duha. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, yang saya tahu dari murid-murid beliau itu, beliau tidak pernah meninggalkan salat duha, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah,
tidak pernah meninggalkan salat awabin yang ba'dal maghrib itu, tidak pernah meninggalkan tahajud. Memang istiqamah Imamul Habr itu. Allah yanfa'ani wa iyyakum bi asrarih wa asrar jami' awliya'i fid dharain. Amin. Jadi begitu. Ada tarikan dari perbuatan dan tarikan dari ucapan. Kedua-duanya sama-sama menarik para murid, tapi yang lebih membuat tertarik adalah hal. Kalau saya lebih suka memberi arti hal itu kehidupan sehari-hari seorang guru. Sini dibilang lebih banyak mimma aslahahu bi aqwalih. Berarti a'malus syekh lebih banyak merubah si murid daripada aqwalus syekh, ucapan-ucapan guru. إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. Karena tidak akan berani seseorang yang bodoh dalam ilmu agama untuk mencintai dunia kecuali dengan keberanian para ulama. Fakat maka sungguh-sungguh seorang menjadi ilmunya sababan sebab bijur'ati ibadillahi ala ma'asih, untuk beraninya hamba-hamba Allah di dalam maksiat kepada Allah. Memang orang harus hati-hati kalau menjadi alim itu ya. Kalau alim mastur masih tidak ada masalah. Ada orang alim umpamanya orang tidak tahu beliau alim, itu aman-aman. Tapi begitu dikenal sebagai ulama, apalagi yang masyhur, jadi dalil itu. Hatta dia udah mati. Taruh ada kiai besar, ulama besar umpama sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Orang akan mengambil hukum dalam titik-titik sesuatu, itu kiai fulan dulu ngamalkan ini. Kalau debat sama seseorang tentang salah satu hukum, begitu dijawab, ini dulu masyayikh daerah Jawa ya'maluna hadza, mengamalkan ini. Jadi dalil sudah dipakai. Apalagi kalau kelompok ya. Kayak Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu anhu, beliau katakan amalu ahli tarim hujjah. Amalnya orang tarim itu hujjah, yakni dalam mensikapi sesuatu. Kembali kepada amalu ahli tarim. Ada lagi saya temukan di kitab ulama-ulama itu kalau berselisih, di antaranya Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu, mereka kembali ke amalu ahlil Madinah. Dikatakan di situ amalu ahlil Madinah hujjah. Yang diamalkan penduduk Madinah menjadi dalil. Kenapa? Umpama ulamaul Madinah, mereka punya guru ulamaul Madinah. Terus begitu sampai di zaman tabi'in, si tabi'in ini mengamalkan yang diamalkan oleh ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah. Wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maluna bi'amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan dengan apa-apa yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi dalil amalu ahlil Madinah hujjah. Yang diamalkan oleh penduduk Madinah menjadi dalil. Coba perhatikan si kaidah ini. Bukan qaulu loh, amalu. Bukan qaulu ahli Madinah hujjah. Naam, aqwalu ashabi Rasulullah yang di Madinah hujjah. Tapi kalau sudah amalu ini lebih kuat daripada qaulu. Sebab kalau amalu itu hasil dari gaul-gaul sahabat yang di situ. Bukan satu sahabat sudah. Rujuknya amalu ini ke
amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya bahas. Kenapa amalu lebih kuat dari qaulu? Contoh, amalul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih Sayyidul Walid. Amal yang mulia Samahatul Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih itu lebih bisa kita jadikan dalil daripada qaul beliau. Limadha? Kenapa? Sebab beliau ahli khilaf di dalam menentukan satu masalah saja, umpama beliau akan tentukan tentang shalah awabin, macam-macam itu. Indah Imam Fulan kada, Imam Fulan kada, bisa lebih dari 5 sampai 10 kalau sudul imam yang membahas itu. Fulan yaqul kada fi kitab kada, fulan yaqul kada, terus macam-macam itu. Nah, kita kan bingung mau ambil yang mana ini. Ada yang bilang sekian rakaah, ada yang bilang begini, al-qiraah ba'da al-Fatihah inda fulan kada, inda fulan kada. Kembali saja ke amalnya yang beliau pakai berapa, adatnya umpamanya, bilangannya. Kemudian yang beliau baca setelah Fatihah fi rakaatil ula apa, rakaat kedua apa. Ini yang kita pakai. Maka amaluhu aqwa min qaulihi. Amalnya beliau lebih kuat daripada ucapan beliau. Kenapa? Sebab si amal ini mukhtar, yang dipilih, daripada aqwal yang begitu banyak itu. Nah, jelas ya. Jadi al-amalu aqwa minal qaul. Amal itu lebih kuat daripada ucapan. Benar nih kata Imam Al-Ghazali. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'a dhalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uuhu ila an yamunna 'ala Allahi bi'ilmihi. Wa nafsuhu, dan nafsunya alim maghrur. Nafsu ulama yang tertipu ini. Di syarah dibilang al-ammarah bisu, yang masih kelas nafsu ammarah bisu. Mudillatun ma'a dhalik. Mudillah di sini dari adalla yudillu, bukan menunjukkan ya. Wa ma'na dhalik, kata Imam Nawawi di syarah, anna nafsa sarat dallalan, si nafsu ini menjadi dalal, yang mempermainkan. Jadi begini, setannya di mana? Kalau nafsunya menjadi dalal, mempermainkan si alim ini, setannya ada di mana? Setan dorong saja. Ini terjadi di kita loh harian ini, bukan hanya di alim ini. Pokoknya orang yang nafsunya ammarah bisu, kemudian dia tahu hadis, tahu Quran, tahu qaul, paham nasihat-nasihat ulama-ulama dulu, terjadi nih. Jadi si nafsu ini mempermainkan dia. Jadi dalal itu gimana ya, mempermainkan tapi kayak ada merayu-rayu gitu. Nah, makanya ini lepas dari masalah ini masalah bahasa adalah yudillu. Saya lepas dulu dari masalah, jangan salah paham, ini masalah bahasa aja. Kayak Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau disebut wali yang mudallal. Itu ada istilah dalal itu, mudallal.
Mudallal itu sama dengan mudalla, artinya dimanja. Dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bagus buat wali-wali itu. Dimanja oleh Allah. Pakai bahasa mudallal. Kalau ini si alim yang ammarah bisu' nafsunya ini, dia mudallal oleh nafsunya, dikuasai, kemudian dia juga senang kepada nafsunya itu, dinikmati oleh dia, nafsunya dia sendiri ini. Jadi kalau dia umpama wal'iyadzubillah berbuat dosa atau maksiat, si nafsu berbisik, kamu ini lain, kamu ini ulama loh. Diingatkan hadis-hadis sama si nafsu. Al-alim habibullah walau kana fasika. Orang alim itu dicintai Allah meskipun dia fasik. Bukan diobati makna hadis kada, takwiluhu kada, pendapatnya pun. Tidak ada, itu hilang itu. Yang diingat matanya aja itu. Diingatkan umpama dalil apalagi itu yang dalil-dalil yang perlu ditakwil dan dibayan itu. Cerita yang di akhirat itu. Ada orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Ta'ala karena dia hobi berziarah kepada ulama. Pada akhirnya diampuni Allah. Dan sebangsa dalil dan cerita-cerita ini itu diingatkan terus sama si nafsu ini. Si setan yang disebut oleh Imam Ghazali kadang membaca Quran hadis, numbangin, ikut berbisik, kerjasama, manunggal ini antara nafsu dan syaitan. Siapa yang ditunggangi, yang dibisiki, yang dipengaruhi, yang dirayu-rayu hingga ikut? Alim. Yang nafsunya kelas, ammarah bisu. Gampang-gampang susah memahami ini, tapi ini terjadi setiap saat dan setiap waktu. Nasallallahu alaihi wasallam lana wa iyyakum wa lil ahbab. Ma'a dzalik, bersama itu bagaimana? Dengan keadaan yang sudah rusak seperti itu, bukannya sadar ini si alim, tumannihi wa turajjih. Si nafsu itu membuat dia tamanni itu berharap-harap sesuatu ma ba'uda husulan, yang sulit didapat. Kamu ini pasti ahlul jannah. Ulama, nama yasyallah min ibadihil ulama, dibisiki lagi. Itu kan buat kamu itu ayat itu. Nama yasyallah min ibadihil ulama. Ya ulama yang bagaimana? Wa turajjihi, dibisiki lagi. Kalau taraji itu mengharapkan sesuatu yang gampang dapatnya, udah minta aja sama Allah Ta'ala, minta murid yang banyak. Kan kalau murid banyak Rasulullah suka nanti. Sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya kan buat nikah itu supaya banyak anak, banyak pengikut Nabi. Lah kamu kan bisa doa minta murid yang banyak untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Ini masih bisikan setan ini, belum pembahasan saya, ini masih bisikan setan ya. Tamanni dan taraji, tapi kesemuanya itu ghurur, tipuan. Ma'adzalik, saya ulangi lagi, kembali ke sana, bersama keadaan yang terkutuk ini, si alim tadi tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah. Si nafsu mengajaknya untuk hitung-hitungan sama Tuhan. Mana yamun di sini bukan memberi ya, menghitung-hitung. Hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala. Bi'ilmihi. Syuf ya Rabb,
Ana ini apal hadis sekian tuh. Saya hafal ayat sekian. Saya hafid ini. Saya hafidul Quran. Saya hafidul hadis. Ini bicara sama Tuhan nafsunya. Berarti saya berhak untuk mendapatkan apa yang saya inginkan saat saya meminta kepadamu. Ya, kurang ajar. Sama Allah Ta'ala hitung-hitungan. Mending kalau dia memang mudallal kayak Habib Ja'far gitu. Ya lain lagi, itu mah dimanja sama Allah. Ini orangnya mal'un, alim su, tetapi berani hitung-hitungan sama Tuhan. Wa tukhayyilu ilaihi nafsuh annahu khairun min kathirin min ibadillah. Nafsunya membikin dia berhayal bahwa dia orang yang paling baik, orang yang lebih baik dari hamba-hamba Allah di zamannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan sampai saya, Anda, dan anak-anak, cucu-cucu, keturunan-keturunan kita talamidun as-sadiqin di kelompok yang ketiga ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Kelompok ketiga ini kelompok yang tidak bisa diperbaiki, rusaknya permanen, tidak ada harapan lagi untuk dimasukkan bengkel, permanen sudah rusaknya.